Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perkembangan arsitektur terdistribusi. Arsitektur terdistribusi adalah cara membangun sistem komputer dengan menyebarkan komponen-komponennya ke beberapa mesin yang berbeda. Hal ini memungkinkan sistem untuk menangani beban yang lebih besar dan menjadi lebih tahan terhadap kegagalan. Presentasi ini akan membahas tentang sejarah, evolusi, jenis, tantangan, dan manfaat dari arsitektur terdistribusi. Pertama-tama ada pengertian arsitektur terdistribusi. Arsitektur terdistribusi adalah pendekatan untuk mendesain dan membangun sistem perangkat lunak yang didistribusikan di berbagai lokasi fisik. Ini melibatkan pemecahan tugas dan data menjadi bagian-bagian yang dapat diproses secara independen dan dikomunikasikan melalui jaringan. Komponen terpisah, yaitu sistem terdistribusi terdiri dari komponen yang terpisah secara fisik yang menjalankan fungsi terpisah dan berkomunikasi melalui jaringan. Komponen-komponen tersebut saling bergantung untuk menyelesaikan tugas bersama, memungkinkan proses paralel dan meningkatkan stabilitas. Jaringan berperan penting dalam menghubungkan komponen terpisah dan memungkinkan komunikasi dan pertukaran data. Perkembangan sejarah arsitektur terdistribusi. Perkembangan arsitektur terdistribusi diawali dengan konsep komputasi terdistribusi yang muncul pada tahun 1970-an. Seiring dengan kemajuan teknologi jaringan, arsitektur terdistribusi semakin berkembang dan menjadi sangat penting di dunia komputasi modern. Pada tahun 1970-an, munculnya konsep komputasi terdistribusi, di mana sumber daya komputasi dibagi di berbagai komputer yang terhubung melalui jaringan. 1980-an, perkembangan sistem operasi terdistribusi seperti Unix dan DiskNet memungkinkan sumber daya yang dibagikan di berbagai komputer. Kemudian 1990-an, kemajuan internet dan munculnya konsep World Wide Web membuka jalan bagi aplikasi web terdistribusi. Tahun 2000-an, perkembangan teknologi cloud computing dan layanan berbasis awan atau cloud-based service yang didistribusikan. Kemudian saat ini yaitu peningkatan permintaan untuk aplikasi dan layanan yang scalable, tahan terhadap kegagalan dan efisien. Mata selanjutnya yaitu evolusi arsitektur terdistribusi, yaitu arsitektur terdistribusi telah mengalami transformasi signifikan sejak awal, beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Dari sistem terpusat ke arsitektur yang indah, terrealisasikan dan berbasis cloud, arsitektur terdistribusi terus berkembang. Yang pertama, sistem terpusat. Semua komponen sistem dijalankan pada satu komputer pusat yang bertanggung jawab atas semua tugas pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua ada arsitektur client server. Sistem berdiri dari server yang menyediakan sumber daya dan klien yang mengakses sumber daya tersebut melalui jaringan. Yang ketiga ada arsitektur peer-to-peer, yaitu P2P. Sistem terdistribusi di mana setiap komputer dapat bertindak sebagai server dan klien memungkinkan berbagai data dan sumber daya langsung. Yang keempat ada arsitektur berbasis cloud. Sistem terdistribusi yang memanfaatkan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang diselesaikan dan dari layanan iCloud. Jenis arsitektur terdistribusi. Ada berbagai jenis arsitektur terdistribusi, masing-masing dengan karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Penting untuk memilih jenis arsitektur yang tepat untuk memenuhi kebutuhan sistem yang ingin dibangun. Yang pertama ada client server, sistem yang terdiri dari server pusat yang memberikan layanan kepada klien yang mengakses sumber daya melalui jaringan. Yang kedua ada P2P, peer-to-peer. Setiap komputer dapat berfungsi sebagai server dan klien, memungkinkan berbagi sumber daya dan data secara langsung. Yang ketiga ada microservice, sistem dipecah menjadi layanan yang lebih kecil dan independen.
yang berkomunikasi melalui API untuk menyediakan fungsionalitas. Terus ada lagi tantangan dalam arsitektur terdistribusi, yaitu membangun dan mengelola sistem terdistribusi memiliki tantangan tersendiri yang harus diatasi untuk memastikan keandalan kinerja dan keamanan sistem. Yang pertama yaitu keterlambatan. Jarak fisik antara komponen yang terpisah dapat menyebabkan keterlambatan komunikasi yang dapat memengaruhi kinerja. Yang kedua, ada konsistensi data. Menjaga data tetap konsisten di seluruh komponen yang terdistribusi, terutama saat perubahan terjadi secara bersamaan. Yang ketiga, toleransi kesalahan. Membuat sistem tahan terhadap kegagalan komponen dengan menyediakan mekanisme cadangan dan pemulihan. Yang keempat, keamanan. Melindungi sistem terdistribusi dari serangan keamanan dengan menerapkan mekanisme autentikasi dan enkripsi. Lalu yang selanjutnya ada keunggulan arsitektur terdistribusi. Arsitektur terdistribusi menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan, menjadikannya pilihan yang populer untuk berbagai jenis aplikasi dan layanan. Yang pertama ada skalabilitas. Sistem terdistribusi dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak sumber daya untuk menangani peningkatan beban kerja. Yang kedua ada ketersediaan tinggi. Sistem tetap tersedia meskipun beberapa komponen mengalami kegagalan, karena komponen yang tersisa dapat mengambil alih tugas. Yang ketiga ada toleransi kesalahan. Sistem dapat mengatasi kegagalan komponen dengan merutekan permintaan ke komponen yang berfungsi. Yang terakhir ada efisiensi biaya. Sistem terdistribusi dapat memanfaatkan sumber daya yang lebih murah, seperti komputasi awan untuk mengurangi biaya infrastruktur. Lalu ada studi kasus penerapan arsitektur terdistribusi. Arsitektur terdistribusi digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi modern, memungkinkan untuk membangun sistem yang skalabel, tahan terhadap kegagalan, dan dapat diakses secara global. Ada contohnya sistem e-niaga seperti Amazon, Alibaba, eBay. Lalu di platform media sosial ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Layanan streaming ada Netflix, Spotify, dan YouTube. Sistem perbankan, bank-bank besar, institusi keuangan. Jadi pada kesimpulan presentasi kami kali ini, arsitektur terdistribusi telah menjadi inti dari komputasi modern, memungkinkan untuk membangun sistem yang lebih kompleks dan powerful. Dengan pengembangan teknologi yang terus berlanjut, arsitektur terdistribusi akan terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masa depan. Dan ada pula prospek masa depan seperti kemajuan teknologi, perkembangan teknologi jaringan, komputasi awan, dan kecerdasan buatan yang akan mendorong evolusi arsitektur terdistribusi. Adapun penerapan baru, arsitektur terdistribusi akan digunakan dalam aplikasi baru seperti Internet of Things atau singkatan IoT, blockchain, dan komputasi edge. Adapun tantangannya masa depan, tantangan baru pasti akan muncul, termasuk manajemen kompleksitas, keamanan data, dan privasi. Sekian hasil dari presentasi kami kelompok 4 yang beranggotakan Fajrul Falah, Muhammad Akmal Zulfikar, Sutisna, Muhammad Abdal, dan saya Ferdi Supiandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.